Halo semua, sekarang kita lagi ada pertemuan mengerjakan laporan akhir dan ini sebagai bukti refleksi kita. Lalu perkenalkan, saya Farel Pentek Memerkin dengan nomor akhiran NIM 007. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Jadi tantangan yang saya hadapi saat pengerjaan laporan proyek yaitu yang pertama adalah mengkoordinasikan seluruh anggota, di mana setiap anggota memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Yang kedua, soal waktu, di mana waktu ini sangat sulit menentukan jadwal rapat, jadwal pertemuan, dan jadwal pengerjaan laporan dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu soal keputusan yang saya ambil, di mana saya sebagai ketua kelompok menurut saya sedikit sulit untuk mengambil keputusan. Itu yang tantangan yang saya hadapi. Di sini manfaat yang saya dapat yaitu dari pengerjaan proyek dari awal hingga akhir. Yang pertama, meningkatkan kemampuan cara kepemimpinan dan meningkatkan cara komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Itu manfaat yang saya dapat dari pekerjaan proyek dari awal hingga akhir. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelisha Kesan Putri dengan NIM akhir 2013. Izin menyampaikan refleksi saya sebagai penanggung jawab lapangan. Yang pertama terkait hambatan dan juga tantangan secara pribadi. Yang pertama, saya sangat kesusahan dalam mengelola waktu saya sehingga saya sering kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada saya. Kemudian adalah kesulitan saya dalam melakukan publikasi tulisan Kompasiana, yaitu cara belajar bagaimana menyusun menggunakan bahasa ilmiah yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan saat mengedit poster, karena mengedit poster adalah hal yang baru saja saya pelajari sehingga saya lumayan kesulitan saat mengedit poster. Dan yang keempat adalah kesusahan untuk mendapatkan izin orang tua mengakses tempat volunteer yang lumayan jauh. Dan sebagai grup, saya juga memiliki tantangan dan juga hambatan. Yang pertama adalah tantangan bagi grup kami yang begitu besar tentang waktu, karena kesibukan dan jadwal kami yang berbeda-beda seringkali membuat kami kesulitan untuk menentukan waktu untuk bertemu. Dan yang kedua adalah ketika waktu sudah ditemukan, seringkali waktu tersebut mepet dengan deadline, sehingga kami seringkali bingung dan kebingungan serta terburu-buru saat mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga adalah menyatukan pemikiran yang berseberangan, karena dari banyaknya orang pasti banyak ide, sehingga kami harus belajar untuk mengalah. Dan secara keseluruhan, tantangan dan juga hambatan yang dihadapi adalah yang pertama, kesulitan untuk koordinasi dengan pihak yang bekerja sama dengan proyek volunteer kami, yaitu pihak Pantai Pancar, karena awalnya dibutuhkan surat perizinan, namun untungnya puji Tuhan dapat teratasi. Dan yang kedua adalah kesulitan untuk memenuhi setiap poin penilaian, karena terkadang kami juga masih miskomunikasi antar kelompok sehingga kami juga kebingungan dalam menentukan bagaimana kami dapat memenuhi setiap poin penilaian yang ada. Dan selain tantangan serta hambatan, saya juga mendapatkan manfaat yang begitu luar biasa dari proyek ini. Secara pribadi, kemampuan skill editing saya meningkat karena saya belajar untuk mengedit poster. Kemudian yang kedua, kemampuan saya dalam menyusun tulisan menggunakan bahasa ilmiah menjadi lebih kritis, sehingga saya bisa belajar bagaimana cara menyusun tulisan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya belajar untuk mengatur waktu dan juga mengerjakan semuanya dengan baik. Dan secara grup, manfaat yang kami dapat adalah kami belajar bagaimana caranya bekerja sama, kami belajar bagaimana caranya mengalah, dan kami juga belajar bagaimana caranya kami untuk memenuhi setiap kriteria penilaian sebagai grup. Dan secara keseluruhan, manfaat yang saya rasakan begitu luar biasa, karena yang pertama, kami dapat belajar di proyek ini tentang wawasan Nusantara, yaitu rasa saling memiliki, sehingga kami bisa menjadi lebih perhatian lagi terhadap alam. Dan yang kedua adalah jiwa patriotisme dan nasionalisme saya tumbuh atas proyek ini, karena lebih sadar lagi akan kepentingan bersama.
Sehingga proyek ini menurut saya begitu luar biasa karena selain memberikan manfaat dari diri sendiri juga dapat memberikan manfaat secara garis besar. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Aulia Ramadhani dengan NIM akhir 149. Jadi, hambatan atau tantangan yang saya alami selama pengerjaan proyek ini yaitu keterbatasan kosakata dalam penyusunan proyek. Yang kedua yaitu kesulitan saat mencari peserta volunteer untuk mengikuti kegiatan bersih-bersih Pantai Pancer Buker. Untuk manfaat setelah mengerjakan proyek ini bagi diri saya, yaitu saya bisa mengenal banyak teman mahasiswa dari fakultas lain, serta saya jadi tahu bagaimana cara untuk dan seberapa penting untuk mengedukasi sesama untuk mencapai tujuan lingkungan yang bersih, serta meningkatkan kesadaran untuk saya bahwa kebersihan lingkungan itu sangat dibutuhkan. Dan halo semuanya, perkenalkan saya Mafsatus Zahro dengan akhiran NIM 099. Pada proyek kali ini saya berperan sebagai editor. Tentunya sebagai editor saya memiliki hambatan dan juga tantangan tersendiri. Yang pertama adalah karena editornya ada 2 orang, tentunya kita memiliki perbedaan ide atau preferensi cara editing. Kesulitannya adalah menyatukan atau menyelaraskan ide tersebut menjadi satu kesatuan agar hasil akhirnya itu tetap konsisten dan sesuai harapan. Yang kedua adalah kita mengedit di 2 device yang berbeda atau 2 alat yang berbeda juga, sedangkan jika hal itu terjadi, maka perlu yang adanya komunikasi serta koordinasi ekstra. Sedangkan kita berasal dari fakultas yang berbeda yang tentunya jadwal dan juga waktunya juga berbeda. Jadi seperti itu. Tapi di balik tantangan dan juga hambatan tersebut, saya juga mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah saya jadi tahu bagaimana caranya berkolaborasi dengan editor lain tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing. Kemudian saya jadi tahu bagaimana caranya membagi tugas secara adil dan menjaga komunikasi agar selama proses pengerjaan tidak ada yang namanya miss. Kemudian yang kedua adalah saya jadi bisa memanage waktu dengan baik serta mengasah ketelitian saya dalam proses pengerjaan. Kemudian yang ketiga, melatih rasa tanggung jawab terhadap tugas yang saya emban. Dan saya sadar bahwa tugas akhir bukan hanya sekedar teknis, tetapi komitmen untuk menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir dengan baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Dawa Maulana Syahada dengan akhiran NIM 2049. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kendala atau hambatan saya dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama yaitu keterbatasan device yang tidak mumpuni. Lalu yang kedua, waktu pengerjaan yang cukup singkat. Lalu yang ketiga, kemampuan editing saya yang masih belum bagus. Tapi dalam pengerjaan proyek ini saya mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu kemampuan editing saya yang cukup meningkat karena saya dibantu dengan beberapa teman yang cukup ahli dalam hal editing ini. Lalu yang kedua, kesadaran saya akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan pantai, karena pantai ini merupakan salah satu potensi alam yang sangat-sangat indah. Apalagi Pantai Pancer ini terkenal dengan ombak yang bagus, pemandangan bukit yang indah. Jadi
dengan adanya proyek ini meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya pelestarian lingkungan dan kesadaran akan menjaga kebersihan. Terima kasih. Impactnya buat pribadi dulu, berarti terus dulu, terus baru kapan nanti dulu? Datanya ini pengumumannya kan dari Kamis, kalau bisa Selasa kita Udah udah selesai. Selasa malam udah selesai. Terus buktikan jatim. Nah ini aku untuk editor ya. Soalnya di sini kan Kemarin bagus gak sih gitu kejadian kita ya? Nah, kayaknya yang lebih mendetai kayak gitu gak sih? Kalau ini kan Selasa kayaknya kita bisa semua gak sih? Ya sebenarnya juga kok ikan bisa nggak bisa semua aja, di semua ini bisa aja. terus nah untuk buktikan jatimnya ini cukup harus rinci sih karena terdiri dari foto. Foto itu maksudnya kayak kita Kayak dari awal, soalnya ini dari awal kan? oh dari awal ya berarti kita harus nulis gak sih kayak dari awal kita ngapain terus nanti dikumpulin buktinya di grup itu kan sudah ada di grup cuma Dan cuplikan video yang tersusun secara kronologis yang melibatkan ya benar berarti gak sih atau narasi anggota tim secara pribadi dan bagaimana tim berkoordinasi dengan misalkan orang tentang tim sesuai PM. Kalau nggak ada ini ya apa videonya maksudnya pas itu Kan ini waktu itu Bumi bilang ya bukan BTS-nya kita. iya ya semua dimasukin juga Iya. apa random juga nggak apa-apa berarti nggak harus pas kita sendiri gitu kan itu pribadi. Enggak, itu kan di dalam video itu kan ada kita juga. yang pribadi refleksi Iya. Nah, ini dari awal sampai akhir ini. Bukti kalian sekarang untuk bukti gitu. Ya. Terus ya, aku mikir dan maaf ya aku ragu udah kalau usah di ini atau